Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi bersama Ibu di pelajaran matematika. Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas bab 3 mengenai relasi dan fungsi. Adapun kompetensi dasar pada bab relasi dan fungsi yang pertama, mendeskripsikan, menyatakan, dan membedakan antara relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi, baik itu kata-kata, tabel, dan grafik. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Nah, setelah kalian menyimak video ini, diharapkan kalian dapat mampu mendeskripsikan tentang relasi, kemudian kalian mampu mendeskripsikan tentang fungsi, yang ketiga, menyatakan suatu relasi dengan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurut, yang keempat, menyatakan suatu fungsi dengan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurut, dan yang terakhir, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berhubungan dengan relasi dan fungsi. So, siapin alat tulisnya yuk. Mari kita mulai. Yang pertama, relasi. Apa itu relasi? Pengertian dari relasi itu adalah hubungan antara suatu himpunan dengan himpunan yang lain. Misal, himpunan A dan himpunan B dikatakan memiliki relasi jika ada anggota himpunan yang saling berpasangan. Nah, relasi dapat dinyatakan dengan 3 cara. Yang pertama, dapat dinyatakan dengan diagram panah, yang kedua dengan diagram kartesius, dan yang ketiga dengan himpunan pasangan berurut. Kita simak contoh yang pertama. Terdapat 5 orang anak mempunyai ukuran sepatu sebagai berikut. Ani katanya ukuran sepatunya 35, Budi ukuran sepatunya 40, Cika ukuran sepatunya 36, Dini ukuran sepatunya 35, dan Endang ukuran sepatunya 38. Kita gambarkan relasi dari situasi tersebut. Pertama, berarti kita memiliki dua himpunan. Yang pertama, himpunan anaknya. Yang kedua itu adalah himpunan ukuran sepatunya. Nah, bisa kita gambarkan kayak gini ya. Yang atas, himpunan anak. Yang bawah, ukuran sepatu. Ani katanya ukurannya 35, maka Ani dipasangkan dengan 35. Budi ukurannya 40, maka Budi kita pasangkan dengan 40. Cika ukurannya 36, pasangkan dengan 36. Dini ukuran sepatunya 35, maka kita pasangkan dengan 35. Dan Endang ukuran sepatunya 38, maka kita pasangkan dengan 35. Mudah kan? Kalau mudah kita lanjutkan. Contoh yang kedua. Pada kelas 8A, terdapat 5 orang siswa yang mempunyai kegemaran berolahraga yang berbeda-beda, yaitu Abdur, Ahmad, Rahmat, Herman, dan Zaini. Abdur gemar berolahraga basket. Kalau Ahmad gemar berolahraga basket dan karate. Rahmat gemar berolahraga badminton dan berenang, sedangkan Herman dan Zaini gemar berolahraga yang sama, yaitu basket dan badminton. Bagaimana menggambarkan relasi situasi tersebut? Kita dapat gambarkan ke dalam bentuk tabel dulu. Katanya, Abdul itu kan sukanya basket, Ahmad sukanya basket sama karate, Rahmat sukanya badminton dan renang, Herman dan Zaini dua-duanya sama, sukanya basket dan badminton. Maka, kita dapat menyajikan ke dalam diagram panah. Diagram panah itu berarti kita sajikan yang pertama ada himpunan A, yang kedua ada himpunan B. Nah, di himpunan A kan nama-namanya, di himpunan B olahraga yang disukai. Coba kita sekarang pasangkan. Abdur pilih kemana? Ke basket. Ahmad pilih ke basket dan karate. Kalau Rahmat sukanya badminton ya, dan juga renang. Herman dan Zaini sama-sama memilih basket dan badminton. Itu. Sampai sini dulu. Masih mudah kan? Belum mudah, kita lanjut. Sekarang contoh yang ketiga. Ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta. Ibu kota negara Amerika adalah Washington. Ibu kota negara India, New Delhi. Nah, sekarang kalian diminta untuk menyatakan
relasi dari kedua himpunan tersebut. Kalau misalnya himpunan A itu adalah Indonesia, Amerika, dan India, dan himpunan B itu adalah Jakarta, Washington, dan Delhi, maka kan Indonesia itu pilihnya ke Jakarta, Amerika pilihnya ke Washington, dan India pilihnya ke New Delhi. Ini tuh relasinya apa ya? Kalau kita lihat, Indonesia itu kan negara dari kota ya. Indonesia negara dari kota Jakarta, Amerika juga, India juga negara dari kota Delhi. Nah, jadi relasi yang terbentuk itu adalah negara dari kota. Itu ya. Kita lanjutkan. Nah, contoh keempat, diketahui ada himpunan A 1, 2, 3, 4, dan 5, dan himpunan B itu 2, 4, 6, dan 8. Diminta untuk buatlah relasi 1 kurangnya dari himpunan A ke himpunan B dengan cara diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurut. Coba kita kerjakan dulu yang diagram panah. Katanya kita sajikan dulu. Di diagram panah ada himpunan A dan himpunan B. Di mana himpunan A dan himpunan B itu relasinya 1 kurangnya dari. Kita cari. Kira-kira pasangan yang tepat itu yang mana ya? Kita cek. 1 kurangnya dari 2 enggak? Oh iya betul ya, 1 itu 1 kurangnya dari 2. Apa 1 kurangnya dari 4? Enggak. 1 kurangnya dari 6 enggak? Enggak juga. 1 kurangnya dari 8 enggak. Berarti yang tepat itu adalah 1 kurangnya dari 2. Sekarang giliran yang 2. 2 1 kurangnya dari 2 bukan ya. Tapi 2 1 kurangnya dari 4 bukan juga. 2 1 kurangnya dari 6 bukan. 2 1 kurangnya dari 8 bukan juga ya. Berarti 2 tidak memilih siapapun. 3 1 kurangnya dari 2 bukan ya. Itu 3 lebih dari satunya malah. 3 1 kurangnya dari 4 ya betul. 3 1 kurangnya dari 6 enggak. 3 1 kurangnya dari 8 enggak juga. Berarti udah ya, 3 cuma pilih ke 4. 4 1 kurangnya dari 2 no. 4 1 kurangnya dari 4 enggak juga. 4 1 kurangnya dari 6 enggak. 4 1 kurangnya dari 8. Berarti 4 tidak pilih ke siapapun ya. Nah, sekarang yang terakhir. 5 1 kurangnya dari 2 tidak. 5 1 kurangnya dari 4 enggak juga. Malah lebih 1. 5 1 kurangnya dari 6. Nah, ini baru betul. 5 1 kurangnya dari 8 enggak. Berarti pasangannya cuma 1 pilih ke 2, 3 pilih ke 4, 5 pilih ke 6. Gitu ya. Masih mudah kan? Nah, sekarang gimana gambar diagram kartesiusnya? Diagram kartesiusnya kita sajikan. Yang di bawah itu sebagai himpunan A, yang atas itu adalah himpunan B. Katanya kan 1 pilihnya kedua, berarti 1,2. Nah, akan di sini diagram kartesiusnya. Sekarang 3, 1 kurangnya dari 4. 3, A-nya 3, B-nya 4. Nah, di sini. Yang ketiga, 5, 1 kurangnya dari 6. Berarti A-nya nilainya 5, B-nya nilainya 6. Kan di sini. Itu ya, gampang kan? Sekarang himpunan pasangan berurutnya ya, berarti kan kita lihat aja himpunan pasangan berurut itu kan 1,2, 3,4, 5,6 gitu. Sampai sini dapat dipahami? Kalau misalnya sudah mengerti, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan membahas tentang fungsi. Apa sih fungsi itu? Relasi dari himpunan A ke himpunan B disebut fungsi atau pemetaan jika dan hanya jika setiap anggota himpunan A berpasangan dengan tepat 1 anggota himpunan B. Jadi yang perlu kita garis bawah itu adalah tepat 1. Sehingga A itu harus memetakan tepat 1 ke himpunan B. Itu kata kuncinya. Kemudian, suatu fungsi atau pemetaan dapat disajikan dalam bentuk himpunan pasangan berurut, ke dalam rumus juga diagram panah atau diagram kartesius. Fungsi
F yang memetakan himpunan A ke himpunan B dapat ditulis dengan notasi F titik 2 A panah B. Itu dapat dibaca fungsi dari A ke B, kayak gitu. Untuk lebih memahami apa sih perbedaan relasi dan fungsi, mari kita simak contoh yang kelima. Nah, sekarang lihat nih, terdapat himpunan A dengan himpunan B, dia berelasi. Di himpunan A, anggotanya 1, 2, 3, 4. Himpunan B, A, B, dan C. 1 pilih ke A, 2 pilih ke B, 3 pilih ke C. Dia termasuk relasi atau fungsi? Oh, ternyata dia termasuk ke dalam relasi. Kenapa? Karena aturan di dalam fungsi itu setiap anggota dari A harus memetakan tepat satu. Berarti anggota A nggak boleh ada yang tidak memilih. Dia harus memilih satu semua ke himpunan B. Nah, ini ada yang kosong nggak memilih, berarti dia tidak bisa dikatakan fungsi, makanya dikatakan relasi. Yang kedua, masih sama, ada himpunan A dan B dengan anggota yang sama. Katanya 1 pilih ke B, 2 pilih ke B, 3 pilih ke B, 4 pilih ke B. Apakah dia relasi atau fungsi? Ini dikatakan fungsi. Kenapa dikatakan fungsi? Karena semua anggota di himpunan A memilih tepat satu ke himpunan B. Terus ada nih pertanyaan, Bu, itu kan B-nya ada yang nggak dipilih, itu gimana? Nggak masalah, karena kita tidak memiliki aturan untuk himpunan B. Di dalam fungsi, aturannya hanya untuk himpunan A, di mana himpunan A harus memilih tepat satu. Kayak gitu ya. Lanjut, yang ketiga, coba. Ini termasuk relasi atau fungsi ya? Oh, ini termasuk ke dalam relasi. Kenapa? Karena ada 2 anggota A yang memilih lebih dari satu. Karena kan peraturannya kalau misalnya fungsi itu setiap anggota A hanya boleh memilih satu. Di sini 2 pilih ke A, 2 juga pilih ke C. 3 pilih ke A, 3 pilih ke C. Jadi nggak bisa ya. Ini dia termasuk ke relasi. Next, yang keempat, ini dia termasuknya relasi atau fungsi ya? Ya betul, dia adalah relasi. Kenapa? Karena di sini sudah ada anggota yang pilih kedua, ada juga yang tidak memilih. Wah, itu nggak bisa ya, karena kan aturannya semua anggota A harus memilih tepat satu. Jadi kalau ada yang pilih lebih satu nggak boleh, dan yang tidak memilih juga nggak boleh. Jadi semua harus kebagian. Nah, tapi kan kita nggak punya ya peraturan untuk anggota B. Dia mau tidak terpilih ataupun dipilih lebih dari satu, ya nggak masalah, kayak gitu. Next, yang selanjutnya, ini yang kelima ya maksudnya. Ini dia termasuk relasi atau fungsi? Dia termasuk ke relasi. Kenapa? Karena 4 tidak memilih. Harusnya dia memilih juga. Dan yang terakhir, nah ini dia termasuk ke dalam fungsi. Kenapa? Karena semua anggota himpunan A memilih. Dan ketika ada himpunan B, dipilih lebih dari satu, itu nggak masalah. Tidak ada aturan. Gitu. Terdapat beberapa istilah pada fungsi. Yang pertama itu adalah domain. Domain itu adalah seluruh anggota himpunan A di daerah asal. Kodomain itu adalah seluruh anggota himpunan B, namanya daerah kawan. Dan yang ketiga itu adalah range. Range itu adalah hasil himpunan dari daerah kawan. Nah, untuk lebih memahami, kita simak contohnya. Di sini, tentukan katanya domain, kodomain, dan range dari fungsi berikut. Di sini kan ada himpunan A. Himpunan A itu anggotanya 1, 2, 3, 4. Dan himpunan B itu anggotanya 0, 1, 4, 9, 16, dan 25. Kita perhatikan diagram panahnya. Lihat, panahnya itu menunjukkan dari A ke B. Maka ini tuh fungsi A ke B. Jadi kalau ditanya domainnya yang mana? Domainnya itu adalah seluruh anggota himpunan A. Berarti domainnya itu adalah 1, 2, 3, dan 4. Semuanya ini daerah asalnya. Nah, yang dipilih itu namanya kodomain. Kodomainnya berarti siapa aja? Seluruh anggota himpunan B. 0, 1, 4, 9, 16, dan 25. Nah, kalau range-nya berapa? Range itu kan hasil himpunan dari daerah kawan. Dia berarti akan selalu ada di himpunan B. Nah, yang terpilihnya siapa aja?
1, 4, 9, 16. Maka range-nya itu adalah 1, 4, 9, 6. Gitu. Mudah kan? Jadi domainnya itu adalah yang memilih. Kodomain itu semua anggota yang akan dipilih. Range itu yang terpilih. Gitu ya, untuk lebih gampangnya. Sekian penjelasan dari Ibu, mudah-mudahan kalian dapat mengerti. Tetap semangat ya meskipun belajar di rumah. Tetap jaga kesehatan juga. Dadah!